Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Mari kita berdoa. Hamba berani beriman karena Engkau yang memberi perintah di langit tertulis, para kamu kuangkat sebagai gembala sidang. Seperti Kaisar Koreus membangun Betah kembali di Yerusalem yang telah diruntuhkan bangsa Yunani. Di Betah persembahannya adalah minyak anggur. Demikian juga di surga. Di depan tadi ada persembahan minyak anggur. Dan suatu hari Engkau bilang kepada hamba, aku mencari agak Syamri, seorang martir untuk mengembalikan kuasa minyak anggur agar tidak dirusakkan. Sebagaimana di Betah tertulis dimutrakan, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Dan dia mengajar hamba, hanya seorang martir bisa mengatakan tubuhmu, darahmu, dan minyak urapan. Maka hari ini hamba akan mengajar minyak, bahkan cara ngubur. Dua kali rekan pendeta perhatikan cara mengubur karena engkau sangat keras menegur orang ngubur yang salah. Bahkan sebelumnya engkau tidak pernah bicara keras, tapi soal penguburan begitu pentingnya sehingga engkau negur keras. Masih betul kan? Dia salah mengubur seperti ngubur sapi. Maka Tuhan, kalau hamba dusta neraka, maka dengan minyak anggur ini kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka kami doa, siapa memperhatikan acara ini, mereka tidak sakit, tidak mesti bangkrut. Kami tolak virus corona yang memperhatikan acara ini, agar mereka bebas dari kutuk sakit, bebas virus corona. Seperti seorang nenek disaksikan diberi minyak urapan, bebas dari virus corona. Kami doa, siapapun yang sakit yang disembuhkan, kami doa mereka diberkati, agar mereka jadi warga surga. Kami serahkan jadi warga surga, yang menuju ke taat Allah, ke ruang mahsusi. Kalau hamba dusta ke neraka, engkau memberi tugas hamba untuk membawa jemaat ke ruang mahsusi, karena hamba seorang martir yang mencium kakimu, hamba tidak mau surga, hamba minta neraka menggantikan orang neraka. Maka kemudian dia beres jemaat, beres ruang mahsusi. Kalau hamba dusta, siapapun dusta di luar, pendeta dusta tidak boleh khotbah, karena engkau berkata seorang dusta anak iblis, dan engkau berkata firman-Mu bahwa seorang suka dusta tidak bisa masuk surga. Maka Tuhan urapi setiap kata kalimat sesuai firman-Mu. Kami doa, rekan pendeta memperhatikan acara ini, hamba akan khotbah singkat padat bagaimana perintah-Mu mengembalikan minyak urapan. Bahkan Pausman yang sudah mati 10 hari pun setengah pot minyak urapan membangkitkan dia dari kematian. Dengan minyak ini bangkitkan orang, banyak orang mati, bayi mati, dan menyembuhkan segala kutuk sakit, bebaskan orang dari beban berat, bebaskan orang dari bangkrut dan sebagainya. Kami doa, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh, siapa mereka saat ini, menetapkan mereka sebagai warga surga. Hamba doa agar mereka nanti ke ruang mahsusi sesuai perintah-Mu. Lihat perhati, jemaat sangat besar di surga, di ruang mahsusi. Kalau hamba dusta kena hari, maka kami doa selalu rekan pendeta tidak dusta. Siapapun dusta dilempar, tidak layak Tuhan harus dilempar, karena yang dusta anak iblis. Kami doa, urapi setiap kata kalimat sesuai firman-Mu. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dari soal bahwa saya punya tugas dari Tuhan, perintah Tuhan. Kalau saya dusta neraka, kembalikan kuasa perkara saya seorang martir. Hanya seorang martir punya kuasa mengatakan inilah minyak urapan. Kalau Anda nggak punya roh martir, nggak bisa minyak urapan. Karena minyak ini diperas, dihancurkan.
diperes. Anggur pun diperes. Jadi yang sipanya diperes dihancurkan itu Tuhan mencari martir. Kalau saya dipilih sebagai martir, Anda pun kalau tekad melayani kayak martir bisa. Martir itu artinya Anda nyerahkan hartamu, nyerahkan nyawamu, sekali lagi nyerahkan hartanya. Kalau mungkin harta bisa banyak orang nyerahkan, tapi nyawa Tuhan beri contoh, nebus dosa kita, nyerahkan nyawanya. Maka Tuhan mencari orang yang yaitu seperti Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Seorang gembala yang aneh mau ke neraka untuk Anda. Saya ingin ketemu gembala yang mau ke neraka untuk jemaatnya. Saya ingin salami, saya jamakan kalau Anda. Maka Tuhan mencari gembala martir yang menyerahkan harta nyawanya. Maka Anda akan disayang Tuhan, akan diberi kuasa membawa jemaat ruang masih. Segala sesuatu lihat buahnya. Maka buahnya titip itu kuasa yang besar bagi orang mati. Tadi saya sebutkan Pak Usman itu mati 10 hari di peti es, setengah pot ini diciprati dibangkitkan. Betapa kuasanya Tuhan Yesus memberi contoh banyak sekali. Maka hari ini saya ajar bagaimana ngubur yang benar agar bangkit. Tapi minyaknya minyak dari martir. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kalau saya salah ngomong dilempar, nggak boleh khotbah. Maka mula-mula demikian. Mula-mula Allah menciptakan apa? Segala sesuatu. Maka akibat dosa, makanya hilang kemuliaannya. Maka kita baca mula-mula di Kejadian 1:27. Manusia diciptakan mulia. Akibat dosa hilang mulianya. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi Allah mula-mula menciptakan manusia yang mulia. Segambar biasa sekali manusia ciptakan mulia. Kenapa hilang mulianya? Karena berdosa. Maka Anda jangan dosa lebih di era corona ini. Di rumah Anda, di rumah. Bukan saya, tapi Tuhan minta Anda bertobat. Kesempatan Anda yang dunia ini sebentar. Anda nggak ada 100 tahun. Tapi kehendak Tuhan Anda ke surga. Bahkan Anda berjuang ke masusi. Tapi cari perjamuan yang benar, minyak urapan yang benar. Oleh seorang mati, Tuhan ngomong, bukan saya. Jadi akibat dosa Adam dan apa? Hilang kemuliaannya. Maka sampai digambarkan tidak pakai baju malu, artinya dia berdosa, diusir di Taman Eden saja nggak bisa diusir. Di Taman Eden dulu saya pernah minta Tuhan, di Taman Eden cukup saya, yang penting nggak dijatuhi neraka. Di badan saya orang nggak ada kemuliaan, bajunya biasa, tua tetap tua. Saya ingin lihat Anda di surga awet muda, mempelai, termasuk saranya minyak urapan. Kalau saya salah ke neraka. Maka itulah sebabnya Tuhan ngasih saya punya perintah, kembalikan agar Anda mulia. Sekalinya Anda penuh kuasa, saya penuh kuasa, bangkitkan bayi mati lebih 2000 orang. Saya diberi kuasa, ditulis di langit untuk kembalikan minyak urapan. Maka di sini karena ayatnya cukup banyak, saya beri singkat-singkat saja. Di Hakim 9 ayat 8. Untuk Anda kembali mulia, ini Tuhan yang tulis di langit. Pada ketika itu, maafun, saya nolak baca kitab. Sebelum baca kitab, saya baca ayat ini. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami.
Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Di ayat ini digambarkan minyak itu menghormati Allah dan manusia. Tapi bahasa aslinya to glory, yaitu minyak itu muliakan Allah dan muliakan manusia. Lagi bahasa aslinya, nggak tahu mungkin bisa sulit minyak zaitun. Di Indonesia kan ada kebun zaitun, sudah ada, nggak bisa tumbuh. Nah, sekali lagi, yaitu bahwa untuk kembali Anda mulia, perlu sarana, minyak urapan, suatu malam Tuhan Yesus tulis di langit, tugasmu pasti kembalikan minyak urapan. Ayatnya ini tapi pakai bahasa asli, yang to glory, yang bahasanya muliakan Allah. Jadi Anda untuk kembali mulia perlu sarana minyak urapan. Minyak dari seorang yang korban, seorang yang mau ke neraka korban. Artinya saya korban besar. Maka jangan diri pada saya jangan nuduh saya sombong. Saya dipilih Tuhan, disayang Tuhan. Kenapa? Saya mau neraka untuk jemaat. Agar Anda semua ke ruang masuk, kau usah dusta neraka karena banyak orang dusta. Jadi untuk kembali Anda mulia, agak segamnya pakai minyak urapan. Ada ayatnya, sampai Tuhan terus di langit kembalikan kuasa minyak urapan. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, usir setan, bahkan untuk bebaskan dari maut dan sebagainya. Maka malamnya setan berlutut di kaki saya. Nah, di langit itu apa? Minyak urapan itu menghancurkan kuasa setan. Setan takut pada minyak urapan. Anda ada saudara minyak urapan, setan takut pada Anda. Di mana melangkah Anda ada celaka, Anda punya iman. Tapi minyak dari gembala martir, gereja martir, yang ngomong Tuhan bukan saya. Maka agar mulia kembali, Anda perlu minyak urapan. Agar Anda segambarnya. Jadi sederhana, agar Anda mulia kembali, Anda perlu minyak urapan. Agar Anda mulia. Setan tahu pada Anda minyak urapan. Kalau saya terangkan banyak sekali, nanti tetap dicontoh saja, yaitu untuk Anda mulia kembali. Di sebang segambarnya, sarana satu, minyak urapan. Anda, sekali lagi, setengah pot nih bisa membangkitkan Pak Usman yang 10 hari mati di PDS. Sisi mati setengah pot, sudah saksi tadiannya ikut nyaksikan. Kalau sudah dilaporkan mati, tapi dengan setengah pot bahkan langsung bangkit. Betapa kuasanya besar. Maka sekali lagi bahwa kita ini perlu minyak urapan untuk apa? Agar Anda mulia. Segambar bila betapa rindunya Anda. Agar Anda mulia. Setan takut melihat Anda. Setan lari karena Anda seperti ada kemuliaan. Ada api. Setan takut sekali lagi. Setan takut pada saya berlutut. Pak Badi, jangan seksa, jangan bakar saya. Setan sudah dibakar. Kalau dikasih minyak urapan. Tuhan Yesus ini dicontoh apa? Betapa minyak itu ada kuasa besar. Maka ada kuasa besar minyak urapan. Menyembuhkan penyakit, bangun mati, ngusir setan dan sebagainya. Maka sakit contoh perjalanan lama. Minyak itu mulia, yaitu di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. Ayat ini ada minyak, ada kuasa besar. Kuasa yang ngikutinya, orang yang ada minyak. 1 Samuel 6 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Jadi berarti kan setelah tahu diurapi minyak,
di mana melangkah ada kuasa. Dia dipilih jadi raja, perlu apa? Diurapi minyak. Sekali lagi, diurapi minyak untuk penuh kuasa, penuh mujizat. Maka kemana-mana digambarkan Daud itu penuh kuasa. Maka sekali lagi, kalau Anda ada minyak urapan, maaf Tuhan yang ngomong, ada gembala martir yang bisa ngatakan minyak urapan. Kalau Anda nggak punya mau korban milikmu, hartamu, nyamu, Anda nggak bisa ngatakan minyak urapan. Karena Tuhan dari kepercayaan hanya seorang martir bisa ngatakan inilah minyak urapan untuk memuliakan dan memuliakan Anda, memuliakan manusia. Saya beri contoh Tuhan Yesus pun yaitu mengutus muridnya dengan minyak urapan. Jadi saya ini prolog dulu bagaimana kuasanya. Saya beri contoh Tuhan Yesus mengutus muridnya dengan minyak urapan, memberi kuasa. Ya di Markus 6, 12-13. Markus 6 ayat 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi contoh ini Yesus saja utus muridnya pakai minyak urapan untuk mengusir setan, berarti untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, untuk berbuat baik juga pakai minyak urapan. Maka betapa pentingnya Anda perlu minyak urapan. Maka betapa pentingnya Anda urapi rumahmu minyak urapan. Ada yang bersaksi pakai minyak, suruh pakai minyak, rumahnya tidak ada corona. Maka sekali lagi, betapa pentingnya kuasa minyak urapan. Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit pakai minyak urapan. Disembuhkan penyakit pun pakai minyak urapan. Ini contoh Yesus pun pakai ngutus muridnya dengan minyak urapan. Maka ditatalah ada minyak urapan. Ditatalah, kita baca di sini, yaitu di Wahyu 6:48. Ditatalah pun kerubium itu, yaitu maksudnya di depan tatalah. Lambang kita, lambang gereja Tiberias itu, yaitu maksudnya kerubium. Tapi disingkat maksud lambang kerubium. Karena perintah Tuhan kembali kuasa menyanggur yang kuasa besar. Jadi di kerubium di tanah ada menyanggur yang kuasa besar. Wahyu 6 ayat sampai 8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi istilahnya orang-orang khotbah zaman akhir banyak penderitaan, banyak virus yang bisa salah mematikan orang Amerika. Kenapa banyak kena? Karena kebiasaan di Amerika ciuman. Maka begitu banyak korban di Amerika karena kebiasaan. Maka satu ciuman pun bisa mbak maut. Orang bisa mati. Jadi jaga hidupmu di rumah tanggamu. Maka itulah kalau saya sama beranda bahwa ayat ini gambarkan apa?
Di kerubium itu depan tata Allah. Ada 4 malaikat kerub, yang terangkan akhir zaman. Ada minyak anggur akhir zaman, Anda perlu. Agak enggak dilakukan maka kemana Anda. Maka kalau perjamuan Anda, nanti perjamuan Anda siapkan roti, Anda boleh beli roti 1-2 lembar, Anda angkat nanti, Anda boleh potong sedikit, tapi jangan masuk ke anggur itu salah. Lagi, karena ada yang lakukan, masuk ke anggur enggak boleh. Anda potong, Anda simpan di kulkas, sisanya bisa diulang lagi. Maka bisa Anda sirup anggur, dicampur aqua bisa. Sekali lagi, maka saya punya tugas dari Tuhan. Karena saya seorang martir. Tuhan mencari seorang martir. Ada minyak anggur, enggak rusakkan. Karena martir bisa mengatakan tubuh Yesus. Ada minyak urapan, tidak pernah dirusakkan. Jadi, arti apa? Termasuk jasadmu. Jasadmu dikubur pun, kalau dengan yang betul dibiarkan, Anda rusakkan. Bahwa Anda dikubur 10 tahun tetap utuh. Ditebas sudah biasa. Kalau dikubur yang benar, orangnya juga harus benar. Minyak urapan, gereja tebas. Jadi kalau maaf, kalau Anda sudah umur, pesan minta minyak ke tebas. Minta ke kantor minyak urapan. Maka Anda campur, kalau Anda misalkan punya 1 pot ini, Anda boleh beli satu botol minyak zaitun dicampur. Kenapa? Kalau di Isa sama Elisa, itu kalau orang mati dikubur, diguyur sama minyak urapan, kebiasaan di Israel. Maka saya akan ngajar Anda, Tuhan ngajar saya berkali-kali. Saya kalau ngomong nggak enak, Tuhan keras sekali. Keras sekali. Pasti itu betul kan? Ada orang mati. Paleman. Dia nguburnya seperti, maaf, Anda tahu sapi apa? Seperti sapi. Kamu betul ini salah. Salah nguburnya. Tuhan, saya bukan gembalanya. Orang nanti marah. Dia orang penting. Tapi kalau perintah Tuhan, kalau sampai saya nggak cocok, diperintah lagi keras. Pak Arzib bangun pagi-pagi, besok ke kuburan, Bodorangon, Paleman kubur. Kuburnya salah, kamu betulkan. Seperti ngubur binatang. Maaf, keterlaluan ucapan Tuhan tuh. Ngomong Tuhan, saya usah dusta di setan. Jadi, saya akan sampaikan beberapa ayat, yaitu tentang apa penguburan. Rekan pendeta, saya perhatikan betapa Tuhan ngasap minyak urapan untuk penguburan sekali. Yesus saja mengasap untuk diurap minyak sebelum dikubur. Kenapa Anda nggak mau? Maka Tuhan saja sekali lagi, kenapa nggak mau? Tuhan saja setiap Injil ada diucapkan diurapi minyak Yesus tubuhnya. Persiapan penguburan sekali lagi Anda sapi 2 ayat saja, tapi semua Injil muat tentang ucapan Tuhan, tubuhku diurapi minyak untuk penguburanku. Kalau Tuhan saja minta minyak untuk penguburan, kenapa Anda tidak? Anda renungkan, mengapa Anda tidak mau? Yesus saja minta diurapinya. Kenapa manusia enggak mau? Maka itulah untuk ciptakan dan mulia, agar bangkit sebagai baik, awet muda lagi, awet muda, bukan main awet muda. Di TPS Anda boleh tanya ke center, Ibu Deborah, Bapak mertua pasti dikubur 10 tahun lebih, dibongkar menjadi muda. Anda boleh tanya juga pekerja di center, yaitu Pak namanya Pak Antoni. Bapak Budi umurnya 83 tahun, dibongkar jadi muda karena ada minyak urapan. Seperti ayat dulu saya berayat, nanti saya terangkan, yaitu di dalam Markus 14:89, kemudian di Matius 26. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Matius 26 ayat 7-13. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Tadi saya mau ngomong apa orang lupa ayat ini. Saya dulu mau ampun Tuhan, saya menolak baca kitab. Tapi Tuhan buka ayat-ayat yang tidak pernah dipakai. Bahkan ditulis di langit, saya kembalikan. Ditulis di langit. Supaya saya perhatikan Tuhan. Maka kalau Tuhan saja minta bilang, dia berbuat baik padaku untuk persiapan penguburanku. Dia berbuat baik ngurapi Yesus, yaitu tubuhnya untuk persiapan penguburan. Jadi yang pertama tadi, yang Markus 14 dikatakan yaitu Tuhan diurapinya untuk penguburannya. Di mana ada Injil, di mana ada Injil, diingat peristiwa ini. Di mana ada Injil, ada penyerapan, Anda perhatikan. Tolong perhatikan karena banyak lupakan. Ambil contoh orang di Lukas, dilupakan apa? Para imam lupa, nggak pakai minyak. Di situ Tuhan ingatkan. Jadi zaman sekarang kalau lupa, tapi Anda kalau ingin betul-betul minyak urapan, Anda harus nyerahkan hartamu, nyawamu. Kalau Anda bisa. Saya bisa, mengapa enggak bisa? Bisa. Pelayan Tuhan harus bisa menyerahkan hartanya. Sekali lagi, pelayan Tuhan harus bisa menyerahkan hartanya. Di TPS enggak boleh orang minta-minta, orang di TPS enggak boleh minta per bulan. Saya selalu sampaikan, saya kumuli para rekan berita, enggak boleh minta-minta. Maka ada orang kalau ada yang enggak kuat di TPS, akhirnya bisa keluar. Karena memang enggak boleh minta-minta, enggak boleh minta per bulan. Dia kalau nggak kuasa bisa keluar. Itu ada aja. Zaman akhir juga ada aja yang keluar. Maka khotbah di YouTube, orang protes tanya Gideon, kok khotbahnya minta-minta? Dia pasti nggak minta-minta. Ya Gideon cadangan orang itu sudah keluar dari TPS. Dia nggak tahan kenapa? Nggak boleh begini. Di TPS nggak boleh begini. Dia khotbah kayak begini. Maka dia nggak tahan di TPS. Akhirnya keluar. Bukan urusan kita kalau karena cepat protes. Bukankah pendeta TPS nggak boleh minta-minta? Dia pendeta TPS kok minta-minta? Maka Tuhan terangkan, kita juga sampaikan orangnya sudah keluar. Jadi pendeta yang pernah di TPS yang dulu nggak minta-minta, keluar minta-minta, terangkan minta istinta juga, maksudnya minta-minta. Kita TPS para pendeta nggak boleh minta-minta. Atau minta apa, itu haram. Bagi saya haram. Maka saya beli Tuhan. Maka Anda kalau ingin ada kuasa yang besar bagi orang mati, katakan tubuh Yesus punya urapan, Anda harus menyerahkan hartamu. Yang kedua, nyawamu. Yang beratkan nyawa, tapi saya bisa minta Tuhan, lempar neraka Tuhan. Saya gantikan neraka. Semua Tuhan, kosongkan neraka, hamba ke neraka. Maka saya disayang Tuhan, dipilih Tuhan apa Bapak Anda. Kurang masih Tuhan terangkan yang Mbak Pendeta Gembala, yang Mbak Kemasusi harus bisa, Anda pun bisa, saya bisa menyerahkan hartamu, nyawamu. Maka Anda diberi kuasa untuk Mbak orang Kemasusi. Tuhan kasih saya, ya Gembala martir.
bisa mbak kurang sih kalau saya dusta ke neraka. So. Maka tadi nerangkan apa? Yaitu Tuhan katakan apa? Baik di Markus 1 Matius, demikian juga di Lukas, juga demikian Yohanes. Terangkan apa? Tubuh kasih minyak untuk penguburanku. Di mana Injil ada? Tuhan yang ngomong, di mana Injil diberitakan namanya harapan. Kenapa enggak? Perhatikan ucapan Yesus, ucapan Yesus. Di mana ada Injil, ada harapan. Di mana ada Injil, supaya Tuhan ingat, dikurang minyak tapi minta minyak so. Boleh minta minyak, pesan ke kantor. Kalau Anda ingin, yaitu karena so, tidak semua orang bisa menghadapi harapan. Tapi saya diberi kuasa. Karena saya mau diperas, mau dihancurkan, mau digoreng neraka. So. Maka termasuk di dalam masuk di kenapa minyak ada pengampunan dosa. Maka minyak unsur pengampunan dosa yaitu di sini itu, di Lukas 7, 46, 50. Minyak ada unsur pengampunan dosa. Lukas 7 ayat 46 sampai 50. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Jadi ternyata orang lupa kalau mempersembahkan minyak itu ada unsur pengampun dosa. Orang ini punya iman, so. Curahkan minyak kepada Tuhan Yesus, tapi yang pertama Yesus mengatakan apa? Minyak ini untuk persiapan penguburanku. Ternyata untuk persiapan kubur perlu minyak, so. Jadi minyak ini so perlu. Maka singkat pada saat terangkan so, bagaimana ngubur orang. Maka rekan pendeta TBS perhatikan kalau Anda ngubur orang, yaitu Anda pakai minyak, Anda doa dulu, minyaknya doa di depan jasad, inilah harapan, muliakan Allah, muliakan manusia. Sekali lagi, minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Firman Tuhan yang ngomong. Maka jasad itu dua minyak. Kami serahkan itu Anda jasad di dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, sambil ngurapinya, kami serahkan jasad ini warga surga. Jasad ini dijaga malaikat. Jasad ini tidak dirusak oleh setan, dijaga pasukan malaikat. Jasad ini akan bangkit awet muda, so. Akan bangkit awet muda, yaitu segambar akan mulia, akan bangkit jadi mulai. Kalau Anda perhatikan, gadis yang bijaksana 5 itu ada minyak. Jadi mempelai bisa pesta di surga. Yang gak ada minyak diusir. So. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu lagi. 5 gadis bijaksana diundang ke surga. Pesta surga. Karena ada minyak harapan. Yang gak ada minyak diusir. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Hanya di hadapanku. Jadi setelah diurapi minyak, nyerahkan warga surga. Dijaga malaikat, ada setan gak berani dekat. Ada minyak, setan gak dekat. Aku serahkan jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan kawan-kawan, menjadi mempelai, akan tinggal di surga sepanjang masa. Jadi Anda urapi dari ujung kepala, ujung kaki, inilah harapan. Aku serahkan jasad ini menjadi warga surga. Jasad ini dijaga malaikat, tidak akan dimakan setan, tidak ikut setan. Aku serahkan untuk bangkit hari kiamat, untuk terbang kapan? Masuk surga, menjadi mempelai terus akan tinggal di ruangan maha suci itu. Karena enak, gampang tuh. Kenapa enggak perhatikan tuh? Saya diajari Tuhan detail tuh tentang minyak jodohnya, minyak urapan ditulis di langit.
juga saya diajari kubur berkali-kali. Maka sekali lagi, maka rekan pendeta perhatikan ayat ini, nyerahkan apa ini harapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Manusia agar segamda. Manusia mulianya satu, ada minyak urapan. Karena untuk muliakan Allah pakai minyak urapan. Muliakan Anda agar mulia segamda juga pakai minyak urapan. Maka mulia tidak setan takut enggak guna. Setan tidak berani pada Anda diurapi tubuhnya, bahkan dikitari jasanya waktu ngubur pun yaitu tetap lubang kubur dikitari kubur ini dijaga malaikat, tidak ada setan ganggu, dikubur disucikan, tidak ada setan kuasa ganggu, tetap dikitari kubur ini dalam nama Bapa, Putra, Roh, kubur disucikan, dijaga malaikat, setan-setan kami tolak, dan jasa ini kami serahkan warga surga, bangkit dari kiamat, terbang ke paman, masuk surga, sepanjang masa diam di Tuhan, menjadi warga surga, menjadi warga yang akan ke ruang masuci. Saat seorang mati itu hanya gembala martir, Tuhan yang ngomong, Tuhan mencari gembala martir, nyerahkan hartanya banyak. Anda bisa, kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Saya manusia, Anda manusia, maka Anda kalau mulia perlu minyak urapan. Maka Anda tidak, saya tidak bikin saya tolong orang miskin, ini buat tanah besar untuk orang miskin, untuk orang kecil, anak-anak yang nggak punya orang tua. Tujuan saya satu tuh, untuk nolong orang, bangun gedung besar, ngumpuli pengemis dan sebagainya. Saya tidak pernah mikir pribadi saya sejak saya ingin jadi dokter, tapi saya nggak terima, saya cuma terima ekonom. Tapi ternyata Bapak dokter berobat maka saya punya pabrik obat, saya punya pabrik 7 orang miskin gratis Saya periksa malam-malam resep yang gak ditebus, kalau tidak bisa beli, saya cari orangnya. Malam-malam hujan deras saya cari rumahnya. Saya bangga pernah melawan seorang anak kecil, rumahnya gede, kebanjiran. Saat itu saya bisa masuk rumahnya, bisa berikan bersama ibu pagi-pagi. Juga ada orang mau mati, sakit asma. Maka saya cari ibu nyetir, di tepi jalan, saya masuk kampung jalan, saya berikan yaitu obat asma. Dia sudah menggam-gam. Dia tanya, Pak, berapa harus bayar? Saya bilang, Pak, saya ini sudah senang bahagia bisa nolong Bapak. Bukan soal uang, saya bukan soal uang, saya nolong orang. Maka saya pun kalau punya tanah luas ingin saya bangun, tapi saya mikir, saya serang pendeta untuk menangkan jiwa. Saya rasa Tuhan setuju lebih penting menangkan jiwa. Maka lebih penting menangkan jiwa. Dan Tuhan beri kuasa besar. Makin orang mati, usir setan, ubur orang 10 tahun enggak rusak, 8 tahun enggak rusak. Orang-orang bahkan kalau saya beri contoh bongki dikubur 4 tahun kurang lebih. Dibongkar jadi mudah bajunya biru jadi putih jauh dan pegang bunga anggrek 1 buket bunga Anda gambarkan bunganya dikubur 4 tahun nggak rusak, tetap utuh, bunga dipegang kena minyak bunga tetap utuh. Di dunia nggak pernah ada. Jadi pendeta tugasnya buktikan bahwa firman Allah lebih dari ilmu saya. Tugas kita pendeta mengatakan apa? Tugas kita membuktikan bahwa firman adalah kuasanya, mujizatnya lebih ilmu saya. Saya mudah membuktikan dan bisa saya buktikan semua kali lagi. Dia sudah buktikan berapa kali orang dikubur 3, 4 tahun, 10 tahun dibongkar awet muda. Jadi mulai dosa Anda boleh cari pendeta plus minyak urapan. Kalau Anda nggak dapat minyak, Anda
minta 1 pot kecil ini, 1 pot kecil ini Anda campur dengan 1 galon, 1 botol minyak zaitun, so ulesi jasad. Karena so ada namanya Pak Sinuraya, so dia tahu mau mati, so dia datang dari Medan ke Jakarta, so seminggu nanti minta saya baptis dan baca buletin saya tentang miarapan. Dia tiap hari ulasi minyak tubuhnya, so maka bertahun kemudian dikubur, seminggu kemudian dikubur. Dia tahu mau mati, betapa indahnya Pak Sinuraya. Dibongkar jasanya mudah, so karena dia tahu mau mati. Dia diurapi minyak sendiri setiap hari selama seminggu. Akhirnya tubuhnya tidak rusakan. Saya tanda membeli suka. Saya ketemu Anda, tetangga Anda ada miarapan, tapi ada tubuh dari Yesus. Maka Anda sadari tadi tata surga. Kalau saya dusta ke neraka, saya ketemu orang di hitam itu, Tuhan tetap tua. Kalau Anda ada minyak anggur, maka Anda akan kurang suci. Awet muda mempelai, tapi gembala, maka saya teman-teman gembala, mari saya bisa menyerahkan milik saya, harta saya, nyawa saya. Anda harus bisa melalui Tuhan. Tuhan nebus kita sampai menyerahkan tubuhnya disalibkan. Kenapa kita nggak bisa? Kita harus bisa, yaitu ikuti pengorbanan Tuhan. Harus bisa mengikuti betapa Tuhan telah korban untuk kita, maka Anda akan diberkati Tuhan. Di sang Tuhan, tugas kita bisa membuktikan. Lihat dari buah-buahnya, sampai buah-buahnya, buah diribas mau mati bangkit, orang diurapi minyak bayi, 25 bayi dah, saya serahkan warga suka, dibangkitkan, atau dengan 1 pot ini, minyak kehidupan, Anda, anakmu, raja silaki, tentang tadi saya sampaikan, rekan pendeta Eblas harus tahu cara kubur. Singkat padat, di mana perlu suatu hari saya ada pertemuan dengan rekan pendeta, supaya Anda tahu cara kubur. Rekan pendeta Eblas harus tahu cara kubur, agar Anda jemaat bangkit dari kiamat menjadi mempelai. Sekali lagi, kisah 5 darah, yaitu apa? Yang 5 bodoh, 5 bijak. Yang bijak ada minyak urapan, pesta di surga, mempelai. Yang nggak punya, diusir Tuhan, nggak bisa masuk surga. Jadi kita sampai pada saat kuburan. Tapi sampai pun kita nyambut juga dengan minyak anggur. Minyak anggur. Kita nyambut Tuhan Yesus dengan minyak anggur. Maka kita, ini sudah kejaman, mari kita siap-siap nyambut. Kita tidak tahu kapan Tuhan. Tapi kalau saya ini berjuang, saya kemarin persiapan 4 kali, karena saya banyak waktu. Saya ingat selalu kasih Tuhan yang nebus saya. Saya rasa Tuhan saya nggak layak ikut tebus, karena saya dulu nggak Kristen. Tapi saya disayang Tuhan karena saya punya iman, yaitu apa? Bisa berjuang hidup baik. Saya sayang kepada orang-orang miskin bangkrut. Saya selalu ngasih orang menderita. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, dia sama berkataku, dan saya bisa. Saya besar ibu dulu pernah di Kimia Farma, di orang banyak kecelakaan, nggak mbak uang, nggak bisa nebus, ibu yang bayar. Maka saya ditemukan Pak Ibu, karena saya pun orang miskin, saya beri cuma-cuma. Dulu punya sebelah Pertamina, orang di rumah sakit yang celaka banyak, nggak bawa uang. Saya nungguin, bukan nunggu uang, nunggu orang celaka, di lobi apotek. Orang celaka dibalut saja, nebus obat nggak bisa. Saya nunggu orang miskin, lalu saya maju, Bapak gratis, saya harap gratis. Maka saya dipilih Tuhan. Kenapa? Saya mau berjuang selalu pada orang menderita. Ibu juga, maka Tuhan temukan bersama ibu, karena sama-sama korban untuk orang menderita, orang paling papa. Maka saya dipilih Tuhan bersama ibu untuk melayani Tuhan. Maka second coming perlu,
perlu minyak ora beranggur. Maka seperti biasa ayat ini, tapi saya sampaikan seperti sang ngimpi 2 hari yang lalu, saya khotbah di gedung besar sekali penuh sesak sampai berjaman tapi karena saya sudah siapkan minyak ini dan setiap minggu saya ada berjaman, maka sekarang bagaimana Anda dan saya untuk nyambut second coming agar Anda jemput Tuhan Yesus, agar Anda dan saya terbang surga. Seperti biasa kita bacakan Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ini persiapan akhir zaman. Mari kita berjuang untuk masuk surga, untuk terbang ke surga, ke ruang maksudnya. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kebetulan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Di ayat yang paling indah Tuhan gambarkan agar Anda masuk surga di dalam nyambut second coming ayat ini. Betapa pentingnya Anda punya minyak dan anggur. Sekali lagi, di kerubium di surga ada minyak anggur enggak dirusakan, artinya Anda kelas masuk Yesus. Maka Anda, mari para rekan pendeta, jangan sampai Anda ngelain Tuhan pasti diberkati Tuhan. Anda tidak miskin bangkrut. Saya mau terangkan tidak ada waktu. Kalau ngelain Tuhan, ada ayatnya, Anda dijamin. Ada minyak anggur pun Anda tidak mengalami kekurangan. Gak miskin, selalu diberkati. Generasi majikan, generasi Tuhan ada minyak anggur. Maka perhatikan soal. Ayat ini gambarkan itu Pak, orang dosa yang disiapkan ke surga. Yerusalem mereka surga. Tapi dia dosa ke Yeriko. Yeriko tempat gesang, batu-batuan, maka dia disiksa perampok-perampok. Artinya apa? Dia jatuh dosa. Jadi Tuhan gambarkan akibat orang jatuh dosa warga surga, yaitu dia sampai dirampok, habis-habisan, siksa setengah mati. Jadi mari Anda dan saya lima tubuh di warga surga. Tapi Anda jangan sampai jangan sampai dosa lagi, jangan salah lagi. Mari kita berjuang ke surga di alam roh. Di alam roh itu ngerikan kalau Anda tidak cari surga. Di alam itu ngerikan. Setan-setan berkuasa atas orang-orang yang tidak surga. Setan nyiksa orang-orang yang tidak cari warga surga. Berkah Anda kalau Anda warga surga, punya malaikat ngawal Anda. Jadi perhatikan, orang dosa, jatuh dosa. Warga Yerusalem. Yeriko tempat terkutuk. Jadi dia jatuh dosa. Akhirnya disiksa perampok, koma soalnya. Maka ada orang imam, ngerti minyak anggur, enggak mau nolong. Maaf Tuhan yang gambarkan. Lewi itu membesarkan minyak anggur di Bait Allah. Imam pelakunya.
mempersami anggur. Dia tidak mau nolong. Tuhan gambar nanti ada orang tahu minyak anggur nggak mau nolong, nggak mau. Saya dulu tuh dia ngerti minyak anggur. Tuhan beri kuasa saya, dasarnya saya memang hidup saya prinsipnya cuma nolong orang menderita. Prinsip hidup saya nolong orang papa yang menderita, nolong pengemis, ngumpul pengemis, beli rumah, makan tidur dan sebagainya. Maka ayat gambar apa? Imam lewat nggak mau nolong orang menderita. Lewi juga nggak mau, pada imam atau Lewi tahu kuasa minyak anggur. Tapi orang Samaria yang murah hati ini, dia menurut teori nggak tahu kuasa minyak anggur. Saya pun dulu nggak tahu minyak anggur, karena saya pernah nolak masalah. Tapi Tuhan kasih saya khusus diurapi tugas mengembali kuasa minyak anggur. Anda perhatikan, Tuhan kasih contoh orang juga yang ada minyak anggur, bisa nolong orang berita, nolong orang jatuh dosa untuk bersama menyambut Tuhan. Maka orang sama itu, kalau desa tidak bisa 2 orang, cuma dinaiki 1 orang. Maka orang kafir Samaria ini itu dihindari sama orang Yahudi. Tuhan gambarkan apa? Dia nolong orang yang setengah mati di keledainya, dibawa ke penyakit dan anggur, bawa ke napan. Anda perhatikan, dia mau jalan kaki di pegunungan yang gersang, dibawa ke napan. Pengen atau makan jurus. Itu gambar Anda, kalau ada minyak anggur, Anda seperti majikan, tinggal di penginapan, makan tidur. Anda tidak perlu pikirkan yang duniawi. Anda tersedia minyak anggur, makan tidur. Tapi Anda cari kerajaan surga, untuk bangkit disiapkan minyak anggur. Anda minyak anggur, nyambut Tuhan Yesus datang kembali, harus ada minyak anggur. Dikatakan yaitu Pendeta Yusuf biasa yang pengarang kejaman mengatakan, nanti zaman akhir semua gereja perjaman, ada ayatnya di Lukas 17, perjaman. Sebelum nyambut Tuhan Yesus. Tapi perjalanan itu, maka rekan pendeta harus enggak duniawi, mau ngasih Tuhan. Tuhan ngasih kita, mati kita juga harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dimana perlu nyerahkan nyamannya, maka Anda akan dipilih Tuhan membawa orang-orang ke rumah suci. Maka di bak kemendopan persiapannya buat Tuhan. Anda nyambut Tuhan, ada minyak anggur, Anda tinggal makan tidur. Tinggal makan tidur. Jadi perhatikan Anda belum minyak anggur untuk nyambut second coming. Tapi Anda dituntut apa? Martir. Harta nyawamu. Anda bisa mengatakan tubuh darahnya. Kalau enggak bisa mati untuk sesama, Anda enggak diberi kuasa. Katakan minyak anggur. Minyak anggur itu kuasa besar. Ada berkata pada dengan minyak maka kalau Anda ke Bitung di Manado, ada gereja bebas. Dulu 5 tahun yang lalu belum ada gereja, cuma tanah. Saya bersama rekan pendeta, bersama ibu, tanah itu saya urapi minyak, saya urapi minyak. 3 tahun kemudian baru saya bangun, Orang yang punya kuasa gerak lewat di situ, yang dibacok nggak berdarah, rombongan pertama nggak kuat, dibacok berdarah lewat tanah yang saya kasih minyak, Kedua nggak percaya, lewat lagi, berdarah-darah. Kepalanya bilang, mosok kamu lewat tanah kosong saja berdarah-darah, Kepala yang lewat juga berdarah-darah. Jadi betapa kuasa Fir'aun, Anda punya iman, rumahmu berkati. Setan nggak akan lewat rumahmu, setan nggak berani masuk rumahmu. Kalau rumahmu dikasih pengharapan, maka saya beri ayat yang ini yang di Wahyu 3 ayat 18-25. Betapa Tuhan mengatakan Anda perlu minyak urapan. Zaman akhir perlu minyak urapan. Wahyu 3 ayat 18-22.
Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Nah, garis bawahi, Tuhan Yesus sama mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Anda perhatikan, zaman akhir zaman mau kiamat. Tuhan mengatakan beli daripada aku minyak untuk memandang Allah. Saya pernah diminta Tuhan untuk baca kitab Yahudi kuno tentang Henok. Henok itu orang mati itu hidup-hidup ke surga. Suatu hari dia mati. Maka tidak mati hidup-hidup. Dicegat Mikael, malaikat Mikael. Perintah Tuhan, kamu belum diurapinya. Kamu belum saatnya ke surga. Kembali ke bumi. Maka dia urapinya dulu. Saya urapinya dia ke surga. Diterima masuk. Itu kisah Henok ke surga. Malaikat Mikael katakan nyegat pintu surga. Kamu nggak bisa masuk. Perintah Tuhan untuk diurapi minyak. Jadi ucapan Yesus tadi, Anda perlu beli daripadaku minyak. Kalau orang mati itu milik Tuhan. Saya mati milik Tuhan. Maka minyak itu artinya apa? Milik Tuhan. Karena minyak juga dihancurkan, diperes dan sebagainya. Maka di sini Anda perhatikan bahwa Anda perlu perhatikan kuasa minyak yang luar biasa. Sekali lagi di zaman akhir ada minyak anggur enggak dirusakkan. Suruh Anda, mari Anda saya persiapkan nyambut second coming. Anda kalau nyambut persiapan minyak anggur, janji dari tahta Allah, minyak anggur enggak dirusakkan. Anda dan saya tidak rusakkan. Kita tolak virus corona. Anda tidak berserangkut. Anda perjaman kudus, maka Anda generasi bukan saja mulai, tapi generasi Anda dan saya, generasi masyarakat. Saya ikut Tuhan, tidak pernah kekurangan, tapi tidak pernah minta-minta. Tuhan selalu cukupi lebih daripada itu. Masih lagi, zaman akhir mari, kita juga terima tubuh dan Yesus. Anda enggak dosakan. Dua saya ada semua. Bersama saya terbang ke langit ke surga. Dua saya dan saya pendeta yang disayang Tuhan. Kenapa? Tuhan hamba ke neraka. Hamba tidak mau ke surga Tuhan. Angkat mereka. Beri kesempatan ke Tuhan. Kosong ke neraka. Hamba yang ke neraka. Saya cium Tuhan berkali-kali. Saya disayang Tuhan karena pas saya justru tidak mau ke surga. Saya mau ke neraka, ganti ke orang neraka. Artinya juga Anda para jemaat, Anda dijamin Tuhan ke ruang suci. Tapi juga Anda saatnya apa tadi? Anda juga melawan cobaan sekarang. Anda kuat dengan cobaan ini. Anda dimurnikan mencoba ini, menang awas cobaan. Jangan ini, jangan cobaan. Pertama tetap kuat, jangan murtad. Anda jangan murtad, Anda pegang firman Tuhan. Anda tidak akan miskin bangku gak kurang. Maka Anda diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Anda menang atas cobaan. Dan yang kedua Tuhan katakan baju putih. Anda hidup yang suci kudus. Tanpa kesucian Anda gak bisa berkata. Tuhan katakan apa? Tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Dan Tuhan katakan beli minyak daripadaku untuk melihat kemuliaan, untuk pesta surga. Ternyata untuk pesta surga Anda perlu beli minyak dari Tuhan Yesus. Artinya Anda harus cari kerja matir untuk 5 harapan
dan berjangkut firman Tuhan yang mengatakan bukan saya. So, maka sebagai penutup seruan saya, so, sebagai penutup saat ini penting Anda perhatikan supaya Anda dan saya ke surga. Jangan sampai jatuh dosa. Kita penutup ayat ini, Wahyu 22, 14, 15. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Jadi seruan saya sama lagi, so, yaitu bahwa ayatnya apa? Bagaimana Anda suka? Anda perlu dibasuh masuknya dengan perjangkut semi harapan. Anda perlu dibasuh menerima tubuh seseorang martir punya kuasa mengatakan tubuhnya darahnya termasuk minyak harapan. Anda perlu dibasuh dengan minyak anggur agar Anda tidak usahakan. Anda kesuka sekali lagi Tuhan yang mengatakan Anda perlu dibasuh dengan perjangkut minyak anggur juga Anda agar Anda terbang kapan masuk kerajaan juga. Anda disucikan, disucikan juga dibasuh dengan minyak urapan. Anda nanti suatu hari Anda wafat minyak urapan, minta minyak ke gereja TBS untuk didoakan agar dicampur minyak satu botol diurapi minyakmu untuk bersiap agar Anda bangkit jadi mempelai. Dua saya, Anda dan saya ke surga, ke Masusi. Dan Tuhan katakan apa? Yang tidak bisa ke surga, so. Anda perhatikan, orang yang suka dusta, so. Kita tolak dusta siapapun di mimbar. Yang pernah fitnah TBS dihancurkan. Yang fitnah saya dihancurkan. Orang enggak berdusta lebih fitnah, so. Tidak bisa masuk. Orang suka dusta tidak bisa ke surga. Orang yang fitnah saya dijadbas dilempar, tidak boleh khotbah di mimbar, tidak layak di mimbar. Maka sekali lagi disebutkan orang yang seperti anjing, so. Orang yang kesas ini berbuat dosa, anjing digambarkan orang berbuat dosa, kesalahan berbuat dosa, anjing-anjing nggak bisa masuk surga. Orang yang sundal, so. Anda tahu arti sundal, orang sundal juga tidak bisa masuk surga. Orang sundal juga nggak bisa masuk surga. Anjing yang kesana sini punya pacar juga nggak bisa ke surga. Maka orang yang dusta nggak bisa ke surga. Anda jangan. Maka lebih pendeta yang suka dusta tidak bisa ke surga. Firman Tuhan demikian. Maka mari jaga rekan pendeta. Jangan dusta, jangan saksi sudah di mimbar tempat yang suci, agar Anda tidak dusta. Kita serahkan kepada rekan-rekan MC untuk teruskan acara ini. Silakan para MC. Terima kasih kami ucapkan buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita akan saksikan dulu yaitu video atau cuplikan dari ibadah new normal yang akan diadakan pada tanggal 5 Juli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Pendeta Gideon Simanjuntak selaku Ketua Humas Gereja Tiberias Indonesia memberikan kabar baik pada seluruh jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Mulai 5 Juli 2020, Gereja Tiberias kembali membuka ibadah offline, ibadah fisik, ibadah tatap muka. Dalam ibadah offline, ibadah fisik, ada beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh pemerintah daerah setempat. Bagi para orang tua usia lanjut diharapkan untuk mengikuti ibadah live streaming melalui www.tiberiaslivestreaming.com. Bagi anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk mengikuti ibadah Beloved Kids pada channel YouTube Beloved Kids Tiberias sampai waktu yang telah ditetapkan pemerintah sampai diperbolehkan kembali beribadah secara offline. Mari sebagai gereja Tuhan kita bersama-sama berdoa agar bangsa kita Indonesia
dapat melalui pandemi COVID-19 ini keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mewakili seluruh pengerja Gereja Tiberias Indonesia, kami menyambut seluruh jemaat dalam ibadah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dan juga oleh Humas Gereja Tiberias Indonesia, maka kami akan menampilkan video tayangan tata cara ibadah di Gereja Tiberias Indonesia sesuai tatanan dari new normal yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Semua jemaat yang beribadah dan pengerja di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia diwajibkan untuk menggunakan masker di seluruh area gedung gereja. Di beberapa cabang Gereja Tiberias, seperti di mal ataupun tempat lain yang memerlukan adanya pemeriksaan barang atau tas, jemaat Tuhan yang hadir beribadah disarankan hanya membawa barang seperlunya saja agar mempersingkat waktu dalam proses masuk. Sebelum masuk ke ruang ibadah, Anda diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu. Bagi jemaat Tuhan yang suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, Anda disarankan beribadah dari rumah via live streaming. Jangan lupa membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia. Bagi cabang Gereja Tiberias yang menggunakan lift, Anda diharapkan berdiri mengikuti sign atau tanda yang telah tertera di dalam lift. Anda diharapkan untuk tetap menghindari adanya kontak fisik seperti berjabat tangan dan dapat diganti dengan tangan dilipat di dada. Perjamuan kudus dan minyak urapan sudah tersedia di kursi jemaat. Anda diminta untuk tetap menerapkan physical distancing dengan mentaati jarak yang dianjurkan pemerintah, yaitu minimal 1 meter saat mengantri masuk ataupun saat duduk. Kami telah mengatur kursi jemaat dengan mematuhi jarak yang dianjurkan pemerintah. Bagi Anda yang datang bersama keluarga, maka peraturan berlaku sama dan mohon untuk tidak mengubah format kursi yang sudah kami atur dengan menggeser kursi yang sudah ada. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mengingat adanya batasan untuk melakukan kontak fisik, maka sesi altar call diganti dengan doa bersama saat prosesi doa berkat. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menghubungi via telepon ke nomor-nomor berikut ini. Demikian ibadah Gereja Tiberias pada minggu itu telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Tiberias. Saat ibadah selesai, kami harapkan jemaat Tuhan agar langsung pulang karena waktu ibadah yang dipersingkat dan juga kapasitas tempat yang sangat terbatas atau 30% dari kapasitas ruangan ibadah. Ini pun membantu kami agar proses pergantian dan masuknya jemaat di sesi berikutnya dapat berjalan dengan baik. Demikian protokol beribadah mengikuti standar tatanan new normal yang harus kita taati bersama saat beribadah di dalam gedung Gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu Jemaat Tuhan yang telah berusia senior, harap beribadah live streaming di www.tiberiaslivestreaming.com, dan untuk adik-adik usia sekolah minggu bisa ibadah sekolah minggu online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Sampai jumpa di dalam ibadah Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji nama Tuhan, baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah video mengenai ibadah New Normal Gereja Tiberias Indonesia. Diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti info yang sudah disampaikan dalam video tersebut. Puji nama Tuhan, kini saatnya kita siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hatimu Saudara Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gembala Martir, Pendeta Dr. Separiaji. Karena hanya seorang martir diberi kuasa membentuk roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Terima perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman. Janji firman Tuhan bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusak. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosa. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan.
Yesus menyembuhkanku. Darahmu Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. menyucikanku menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Yang terkasih, kami mengundang Kepala Sidang Bapak Dr. Zefariaji. Kita masuk dalam sangka perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 5 Juli kita akan ibadah fisik, ibadah tatap muka, maka ada tambahan untuk protokol kesehatan, Saudara sekalian. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk pada waktu datang ke tempat ibadah di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia, Anda akan disemprot dengan disinfektan yang sangat aman, yang dipakai di dalam dan luar negeri, dan juga aman untuk kulit, tidak gatal, dan juga food grade. Jadi aman untuk kalau apabila kena makanan. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengerti ini semua untuk keamanan kita semua, untuk keamanan dan kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi disebutkan kitab penutup Wahyu, Anda suci dengan jubahmu, suci Anda tubuhmu dengan apa? Dengan minyak dan anggur, agar tidak dirusakkan. Juga artinya dengan kuasa tubuhnya, darahnya, dengan perjamuan kudus. Maka kita baca di sini perjamuan kudus dalam Yohanes 6, 53-58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Jadi ucapan Yesus singkat padat. Yang tidak makan tubuhku, minum darahku, dia tidak hidup kekal. Tapi Anda yang menerima tubuh perjamuan kudus seorang martir, Anda akan bangkit hari kiamat, akan hidup kekal surga, dan Anda ke ruang mahsuci. Kalau Anda bersama saya perjamuan kudus, percaya penuh kuasa
membangkitkan orang mati. Bahkan ada orang di LA, Bu Lena bersaksi yang divonis mati anaknya ada 5 tumor dari kandungannya. Mau divonis mati, hakim tunggu darah kebangkitan. Kamu keluar rumah sakit, kamu sembuh. Ini bangkit anakmu. Juga dari seluruh saksi di Nias, gereja Nias, juga ada dari Australia, so ada kanker di kandungannya. Juga akan dikeluarkan sakit perjamuan. Ini dari saudara kebangkitan kehidupan. Kamu keluar sakit, kamu sembuh, bangkit. Sudah saksi di Jakarta beberapa kali, yaitu putrinya Ibu Pak Ibrahim, pendeta kita. Maka betapa kuasa Tuhan Yesus, juga banyak orang mimpi ketemu saya. So, Pak Tan, kumar rumah sakit, mimpi ketemu saya. 15 jam sembuh. Pak Daniel juga mimpi ketemu saya. Saya kasih perjamuan. Saya bilang kamu sembuh. Bu Esther 20 tahun sakit keliling dunia. Maka dia kenapa mimpi ketemu saya. Karena saya seorang martir. Saya kasih perjamuan. Lewat temannya ke Sarbini, dia mengatakan, oh iya, dia ngasih perjamuan, ngasih tubuh Yesus. Akhirnya yang keliling dunia nggak sembuh. Melalui satu perjalanan, langsung sembuh. 20 tahun sakit nggak sembuh. Perjalanan sekali, langsung sembuh. Mari kita angkat perjalanan ini. Anda boleh angkat roti, Anda potong, sisa simpan untuk Anda pakai selanjutnya. Anda penuh kuasa, perjalanan penuh kuasa. Bukan saja di dunia, agar Anda bangkit dari kiamat, masuk surga. Mari bersama-sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kausai. Yang pertama, memberi kami hidup ke surga, membangkit kami pada hari kiamat. Kami semua keluargaku akan terbang kawan-kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwaku, kami akan bangkit hari kiamat ke surga. Disempurnakan sehat dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak bertiku. Kami tolak geser tumor, tidak berusaha, mulutku diurapi, penuh kuasa, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, pencernaan sehat, tidak sakit ginjal, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak kanker tumor. Kami setelah penyakit kusumari. Anda pegang bagian sakit, Tuhan tolong sembuhkan ini. Tuhan Yesus sudah ditombak tikam, akan Anda disembuhkan. Anda pegang bagian sakit, minta disembuhkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakitku sembuh, diangkat di atas kausal. Kami tolak virus corona, keluargaku tidak kena virus corona. Kami tolak gagal, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan, semua penderitaan, penyakit sudah diangkat di atas kausal. Kami doa, kami semua sembuh hari ini, tidak terkapar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Dari Amerika, setengah tahun yang lalu, kurang lebih, ada orang koma 3,5 tahun. Putus temannya minta cari saya, minta perjamuan, from his pocket dari kandung saya. Karena ada orang-orang yang sembuh melalui perjamuan yang saya berikan dari kandung saya. Mari kita angkat cawan ini.
dalam nama Tuhan Yesus, ya darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan, darah pengampunan dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, kami tolak segala dosa, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku. Tuhan Yesus berkata, ada orang ketiga tidak bisa masuk surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kesehat, tidak mikir, tidak bertiku. Kami tolak kutuk gagal, kutuk mesin bangkut, diurapi, agar mulutku penuh kuasa jahat. Kami tolak kebutaan, mataku semena, jantung sehat semua, tidak dioperasi, paru-paru sehat, ginjal sehat. Kami tolak cuci darah, kami tidak bisa operasi. Kami dua berdarah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah. Kami diberkati agar tidak ada ramis. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak virus corona tidak ada di rumah tanggaku dijaga melekat. Kami tolak virus corona, segala penyakit sembuh ini. Kami dua sembuhkan kami hari ini. Kami tolak segala kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin. Kami dua, kami tolak segala penyakit. Kami dua, kami sembuh ini. Ada dua masalah pegang bagian sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang Anda sakit jantung, pegang jantungmu, paru-parumu, ginjalmu, Tuhan tolong. Ada orang dari Malaysia, keluarga, dia pegang TV, mau dioperasi ginjalnya, dia datang ke Jakarta sembuh, bukan orang Chinese tapi orang Malaysia asli. Saya tidak dusta. Maaf, orang Malaysia bisa tobat lihat TV. Karena sembuh, kuasa perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan bahwa perjamin lebih dari roti mana. Zaman Musa dengan roti mana 40 tahun makan tidur, artinya kami hidup di bumi ini seperti surga. Yang kedua, zaman roti mana pakai jubah, kemudian kami perjamin hidup yang suci kudus agar kami, keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari, sepatu baru, kasus baru, Tuhan terangkan kepada kita kasus gambaran generasi masyarakat, generasi Tuhan. Kami telah gagal, miskin, bangkrut, berkati keluargaku, tidak kekurangan, tidak mesin, tidak utang-utang beli, lunas seminggu ini. Kami dua, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk virus corona, kami patahkan segala penderitaan, penyakit ini sudah sembuh, diangkat di atas usaha. Kami tolak virus corona, bangsa kami bebas virus corona, presiden kami, presiden kami, Pak Jokowi berkati, keluarga sehat, para menteri sehat diberkati. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Tuhan Yesus merintahkan kembali ke kuasa harapan. Kita angkat minyak harapan ini, setelah Anda doakan, Anda oleskan yang sakit. Kalau Anda punya iman, Anda sembuh. Orang yang berdan bulan-bulan, disembuhkan. Ada orang yang mau dioperasi, disembuhkan. Anda kita angkat minyak ini, dalam nama Yesus, perintah Tuhan, terus jangan pada tugasmu, ngambil kuasa minyak harapan. Minyak ini untuk muliakan manusia, minyak ini untuk membangkit orang mati, hancurkan setan, usir setan, berkati manusia, agar segambar seperti Allah. Minyak ini mengurapi kami, agar kami sebagai warga surga, mengurapi kami, akan bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, harus diurapi sebagai warga surga yang mulia, segala kami tolak kutuk penderitaan, kutuk sakit, kami diurapi
sebagai berkat surga, diurapi, bangkit dari kiamat, terbang kawan surga, diurapi, segala penyakitku sembuh. Oleskan bagian sakit Anda, tolong Tuhan sembuhkan. Olesi minyak ini bagian yang sakit pada tubuh Anda. Karena banyak yang bersaksi, orang corona sembuh. Ilham harapan, muliakan Allah, muliakan kami sebagai manusia, kami diurapi akan mulia, bangkit dari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Inilah yang menyembuhkan segala penyakitku, amin. Kita akan tutup ibadah ini. Kalau Anda berkumpul sebagai firman Tuhan, 2-3 orang pun dalam nama Tuhan hadir di rumah teman kita. Dalam sekarang ini Anda hadir, keluargamu 2-3. Anda diberkati agar Tuhan datang berkati Anda, berkati rumah tanggamu, agar tidak berkurang, agar sembuh sehat, agar rumah tanggamu akan masuk sebuah punya rumah dewi dan di surga. Saudara, tema berkat anugerah Allah atas rumah tanggamu, diberkati rumah tanggamu, agar dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak jahat, berkati rumah tanggamu, tidak ada virus ganggu rumah tanggamu, tidak ada virus corona, diberkati rumah tanggamu, dijaga pasukan malaikat, sehingga setan-setan tidak bahaya rumah tanggamu, rumah berkati, agar sehat sempurna, tidak sakit, segala sakit rumahmu disembuhkan ini, bebas dari virus corona, rumah tangga berkati, rumah tangga berkati, tidak virus corona diberkati, rumah tanggamu warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kelas, diberkati rumah tanggamu, agar rumah tanggamu berkumpul di surga. Saudara, terimalah berkat doa dalam nama Bapa, Roh, Anda warga surga, Anda bersama saya akan hidup suci, hidup kudus, agar Anda dan saya jauh dari dosa, maka saya akan punya rumah surga. Anda dan saya datang surga sepanjang masa diam diberkati, semua keluargamu menjadi warga surga di ruang masjid. Janji Tuhan, Reverenu, janjimu Tuhan, semua tugas kurang masjid, kalau berdosa di depan neraka, berkati mereka warga surga, bangkit dari kiamat ke ruang masjid. Amin.